Siang teman-teman, dan selamat siang Ibu Beta. Saya Rio dengan NIM akhir 34 kelas Audit Sistem Informasi A akan mempresentasikan tentang penilaian tata kelola TI UP2TI FSM Undip. Jadi untuk penilaian ini kami melakukan terlebih dahulu proses pemilihan desain faktor. Dan di dalam pemilihan desain faktor ini kami melakukan tahap awal yang kami namakan identifikasi permasalahan melalui wawancara menggunakan metode kuesioner. Di sini kami memberikan 47 pertanyaan terkait tata kelola IT yang berpedoman pada modul Governance and Management Objective COVID 2019. Kami menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat kesesuaian informasi secara numerik dengan detail sebagai berikut. Ada 5 teman-teman, satu artinya belum dilakukan, 2 tidak tercapai, 3 tercapai sebagian, 4 tercapai sebagian besar, dan 5 sepenuhnya tercapai. Dan berikut adalah contoh pertanyaan dari kami dan respons dari narasumber. Kemudian setelah kami melakukan identifikasi permasalahan, jawaban dari narasumber tersebut kami analisis teman-teman. Dan dari analisis tersebut kami menemukan beberapa poin utama dalam proses bisnis UP2TI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi bisnis UP2TI berfokus pada pelayanan klien. Hal ini sejalan dengan fungsi utama UP2TI sebagai supporting IT di area FSM Undip. Kemudian yang kedua, kendala anggaran sering kali menjadi akar permasalahan operasional bisnis UP2TI, meliputi pengelolaan aset dan pengembangannya. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia menjadi tantangan, seperti belum adanya SOP yang pasti, tidak adanya sosialisasi yang memadai, dan sebagainya. Kemudian, yang keempat, terkadang timbul hambatan birokrasi yang mempersulit proses kerja UP2TI. Setelah kami melakukan analisis tersebut, kami memasukkan hasil dari analisis tersebut ke dalam pemetaan desain faktor yang telah tersedia dalam modul UP2 modul maksud saya modul COVID 2019, dan berikut adalah hasilnya. Untuk desain faktor 1, maaf ini sepertinya ada kesalahan, tapi yang utama adalah client service memegang kunci yang utama, karena seperti yang kita tahu, yang kita jelaskan tadi, bahwa UP2TI ini tuh fungsi utamanya adalah supporting IT di area FSM. Jadi proses bisnis utamanya adalah berfokus pada pelayanan klien. Kemudian untuk enterprise goals sudah terlihat di sini ya teman-teman. Beberapa yang paling utama adalah manage business risk, optimization of business process cost, dan staff skills, motivation, and productivity yang memegang pada tingkat kepentingan tertinggi, yaitu skor 5. Kemudian yang ketiga adalah risk profile. Di sini ada 5 ukuran teman-teman, yang satu sangat rendah dan yang 5 sangat tinggi. Dan dari sini antara dampak dan tingkat frekuensi terjadinya risiko tersebut, ada beberapa poin yang memegang risk rating yang tertinggi, yaitu salah satunya adalah manajemen informasi dan data, kemudian inovasi berbasis teknologi, serangan logikal seperti hacking, malware, dan lain-lain, insiden infrastruktur operasional IT, dan aksi-aksi yang tidak dikehendaki oleh pihak internal. Seperti itu teman-teman. Dan yang keempat adalah terkait dengan IT related issue. Di sini ada beberapa isu-isu yang cukup serius yang perlu segera dilakukan antisipasi atau bisa dikatakan penyelesaian yang segera oleh UP2TI, yaitu adalah terkait kualitas pelaporan IT dan masalah pelayanan. Kemudian
seperti, anggaran dan keputusan dalam berinvestasi, kemudian overlaps atau bisa dikatakan, antar pihak tuh, saling memakan bagiannya masing-masing, dan kemudian adalah, sumber daya IT yang tidak cukup, tidak mumpuni, termasuk sumber daya dari staf itu sendiri. Dari pemetaan 4 desain faktor tersebut, kami, eee, menyimpulkannya, menurut, hasil skornya yang tertinggi berdasarkan, analisis yang ada dalam, Excel COVID itu sendiri, dan terdapat 5 domain yang memiliki skor paling tinggi, yaitu IDM 05 dengan skor 35 terkait ensure stakeholder engagement, kemudian APO 06 dengan skor 20 terkait manage budget and cost, kemudian APO 12 dengan skor 45 terkait manage risk, APO 14 dengan skor 45 terkait manage data, dan PAI 09 dengan skor 75 atau yang tertinggi terkait manage aset. Kemudian dari kelima domain tersebut, kami secara lebih lanjut berfokus pada 2 domain yang menurut kami paling relevan dengan kondisi UPT-WTI, yaitu BAI 09 dan APO 06. Dengan sejumlah alasan utama, yang pertama adalah masalah utama UP2TI itu berkaitan dengan anggaran. UP2TI belum mampu mengalokasikan dana yang cukup untuk melakukan regenerasi peralatan dan memberi peralatan cadangan jika terdapat permasalahan kritis. Kemudian yang kedua terkait dengan manajemen aset. Pengaliran daya listrik ini tidak stabil mengakibatkan kerusakan 11 UPS yang membuat pelayanan menjadi terhambat. Nah, kasus seperti ini tuh mencerminkan bahwa manajemen aset yang dilakukan UP2TI itu termasuk belum optimal. Nah, oleh karena itu kami melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penilaian komponen proses. Dalam komponen proses ini, kami menargetkan UP2TI untuk mencapai capability level 3 untuk masing-masing domain yang dinilai. Dan berikut adalah contoh penilaiannya. Ini contoh penilaian dari APO 06, di mana capability level 2 dan hasilnya juga 2, lebih relevan. Kemudian ini juga contoh dari domain BAI 09. Untuk lebih lengkapnya, telah kami, bagikan di dalam, laporan kelompok kami, ya di situ lebih, eee, ringkas, lebih detail teman-teman informasinya, dan, lebih banyak dan lebih, komprehensif di situ. Kemudian, dari penilaian tersebut kami menyimpulkan bahwa terkait pada domain BAI 09 yang terkait tata kelola aset, dan APO 06 terkait dengan anggaran dan biaya, dan dengan pengukuran target capability level 3 disimpulkan bahwa OP2TI tidak memenuhi target tersebut karena terdapat 1 komponen BAI 09 dan 3 komponen APO 06 yang nilainya di bawah target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan tata kelola TI pada OP2TI, khususnya pada domain yang dinilai saat ini berada di level 2. Untuk penjelasannya pada tabel di bawah ini, dan oleh karena itu, berikut adalah rekomendasi yang dapat kami berikan pada OP2TI terkait pada domain BAI 09 dan APO 06 untuk meningkatkan tata kelola aset dan anggaran dan biaya yang terkait dengan TI agar dapat mencapai capability level 3. Yang pertama, untuk terkait dengan tata kelola aset, kami merekomendasikan OP2TI untuk membuat rencana pemeliharaan preventif untuk semua perangkat keras dengan mempertimbangkan analisis biaya manfaat, rekomendasi vendor, risiko gangguan, tenaga ahli yang kompeten, pembuatan SOP, dan faktor relevan lainnya. Kemudian untuk APO 06 terkait dengan tata kelola anggaran dan biaya, ada beberapa rekomendasi yang kami ajukan. Yang pertama adalah merancang model biaya yang transparan, sehingga pengguna dapat memahami penggunaan dan biaya yang mereka keluarkan. Kemudian menggunakan kategori dan cost driver yang mudah dipahami seperti biaya per panggilan helpdesk atau biaya per lisensi perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk membantu pengguna memprediksi biaya TI dan memanfaatkan sumber daya TI secara efisien. Kemudian yang kedua adalah kita merekomendasikan UP2TI untuk menjelaskan prinsip dan hasil dari model biaya kepada pemangku kepentingan utama, untuk kemudian meminta masukan dari mereka dan menyempurnakan model agar lebih transparan dan menyeluruh. Kemudian yang terakhir adalah memastikan
analisis dan menyetujui tindakan perbaikan yang telah disarankan. Seperti seperti itu teman-teman presentasi dari kami, mungkin tidak, mencakup dari semua hal-hal yang mendetail teman-teman, tetapi dalam presentasi yang kami lakukan yang saya lakukan ini, kurang lebihnya, demikianlah yang bisa kami, eee lakukan atas analisis yang telah kami lakukan. Dan untuk hasil-hasil yang lebih mendetail dan angka-angka yang lebih, eee, detail semuanya ada terangkum dalam, file yang telah kami, eee, upload, kami assign kepada grup grup kami. Seperti itu teman-teman. Kurang lebih ya berikut yang telah bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih.